Ya, supporter Jepang Gamang terancam melihat timnas Indonesia saat menghadapi Australia. Katanya anak asuh Sinteyong itu begini. Media Belanda mengatakan mereka timnas Indonesia adalah raksasa yang sedang tidur. Ya, Miss Hilger sudah tidak sabar jalani debut bersama timnas Indonesia, siap tempur hadapi Bahrain dan China. Dan bertabur pemain keturunan, media dunia soroti timnas Indonesia paling berkembang di Asia. Simak selengkapnya hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, berbagai komentar supporter Jepang setelah melihat klasemen grup sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mewaspadai timnas Indonesia jelang bertemu. Dan berikut adalah komentar supporter Jepang untuk timnas Indonesia. Pada laga ketiga grup C, timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain pada 10 Oktober 2024. Dan Indonesia baru akan bertemu dengan Jepang pada 15 November 2024. Timnas Indonesia lebih kuat dari yang saya perkirakan. Kalaupun Indonesia sendiri kecil, kemungkinan finish di dua besar, namun akan berbahaya kalau kita tidak berhati-hati ya. Grup C itu merupakan grup tangguh. Kalau mereka melakukan satu kesalahan saja, mereka bisa berakhir dalam situasi seperti Australia. Ya, mata topan di grup C saat ini adalah Indonesia. Namun menjadi berkah karena laga melawan Jepang akan menjadi yang terakhir. Urutan pertempuran melawan Indonesia akan sedikit berat karena mereka bertarung sampai di titik penghabisan. Nah, sikap Qatar dan Australia yang lesu tidak terduga. Saya juga terkejut dengan kemajuan Indonesia. Korea Utara, Uzbekistan, Yordania, Bahrain, Indonesia, mereka berpotensi berpartisipasi dalam Piala Dunia. Dan saya ingin Indonesia dan Kuwait melakukan yang terbaik, kata para supporter Jepang. Dan di informasi bola selanjutnya, Voetbal Premier, media asal Belanda menyebutkan jika Indonesia merupakan negara sepak bola yang tengah berkembang. Bahkan mereka menyebut timnas Indonesia sebagai raksasa tim sepak bola yang tengah tidur pulas. Itu artinya suatu saat timnas Indonesia bisa bangkit dan menjadi tim yang besar di dunia. Hal itu diucapkan presenter Voetbal Premier dalam program podcast Don Deal bersama calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Mauro Silva. Karena seperti yang saya bilang, ini adalah negara sepak bola yang besar dengan penggemar yang luar biasa. Raksasa yang sedang tidur sebenarnya, kata presenter berbicara dengan Mauro Silva. Komentar itu diucapkan saat sang presenter bicara soal pemain naturalisasi yang tengah gencar masuk ke dalam skuad Sinteyong. Menurut dia, banyaknya pemain naturalisasi bakal membuat timnas Indonesia berkembang dengan cepat. Buktinya, timnas Indonesia bisa tahan imbang langganan Piala Dunia seperti Australia dan Arab Saudi dalam ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan Mauro Silva pun menanggapinya. Oh ya, saya rasa begitu. Semakin banyak nama besar yang bergabung dan pemain Belanda juga memberikan pengaruh pada tim ini. Saya melihat hasil melawan Australia dan Arab Saudi, masa depan yang cerah dan saya yakin itu, kata Mauro Silva. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Ya, calon bek timnas Indonesia Miss Hilger nampaknya sudah tidak sabar untuk segera membantu perjuangan rekan-rekannya menghadapi persaingan ketat yang tersaji pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam sesi wawancara khusus dengan media asal Belanda, OOS, Miss Hilger menyampaikan beberapa pandangannya soal penampilan timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan pemain asal FC20 ini juga sudah tidak sabar untuk segera mengukir debutnya. Dalam agenda terdekat, skuad Garuda akan menghadapi Bahrain pada 11 Oktober dan China pada 15 Oktober 2024. Hilger belum bermain selama periode internasional terakhir, tetapi dia berharap bisa berada di sana pada bulan depan ketika menghadapi China dan Bahrain, tulis OOS dalam tulisannya. Ya, bek berusia 23 tahun ini mengakui bahwa peluang skuad Merah Putih untuk merebut tiket Piala Dunia 2026 terbuka lebar setelah berhasil mengumpulkan 2 poin melawan Arab Saudi dengan skor 1-1 dan Australia dengan skor 0-0. Dengan bekal 2 hasil imbang itu, skuad asuhan Sinteyong saat ini menempati peringkat keempat klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kami berada dalam jalur yang benar. Kami bermain imbang menghadapi 2 lawan yang kuat,
tetapi kami harus bekerja keras untuk itu. Saya belum berlatih, tetapi saya harap levelnya akan bagus, kata Miss Hilgers. Ya, bek kelahiran 13 Mei 2001 ini juga memperkirakan kalau proses adaptasinya bersama timnas Indonesia tidak akan menghadapi banyak hambatan. Alasannya sudah terang, yakni hadirnya sederet pemain kelahiran negeri kincir angin di dalam skuad Garuda. Nama-nama seperti Tom Heyi, Kelvin Verdong, Justin Hubner, Martin Paes, dan beberapa pemain lainnya juga bakal memudahkan Hilgers untuk berkomunikasi baik di dalam ataupun di luar lapangan. Ya, saya senang bisa berbicara bahasa Belanda dengan 8 pemain di timnas Indonesia dan itu juga bagus dalam konsep permainan, kata pemain berpostur tinggi 185 cm tersebut. Dan informasi selanjutnya, permainan timnas Indonesia dalam 2 laga awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mendapatkan sorotan banyak pihak. Sebagai negara dengan ranking FIFA terendah, Indonesia diperkirakan menjadi juru kunci. Namun, permainan timnas Indonesia yang dipenuhi pemain keturunan justru memberikan perlawanan tak diduga. Ia berhasil mencuri poin di kandang Arab Saudi dan menahan imbang Australia menjadi sorotan. Situasi tersebut akhirnya turut menjadi sorotan media Inggris The Guardian. Indonesia adalah tim yang paling berkembang di Asia, tulis The Guardian seperti dikutip pada Senin 16 September 2024. Dan menurut media tersebut, penampilan ciamik timnas Indonesia tidak lepas dari permainan para pemain keturunan. Dipenuhi pemain keturunan yang lahir dan tumbuh di Eropa, mereka bisa merangsek ke peringkat 4 di atas China dan Bahrain. Bahkan The Guardian mengatakan peluang Indonesia mendapatkan poin penuh ketiga menghadapi Bahrain dan China. Tiap negara teratas punya riwayat konsisten di Piala Dunia, sedangkan Bahrain dan China hanyalah negara level 2 Asia, tulis The Guardian. Etos kerja, daya juang tinggi, dan semangat pantang menyerah skuad Garuda mampu meredam permainan ofensif Arab Saudi di matchday pertama. Bahkan pasukan Sinteyong berhasil unggul terlebih dahulu lewat gol Ragnar Oratmangun di Jeddah sebelum tuan rumah menyamakan skor lewat tendangan dari Musab Al-Juwair yang terdefleksi. Ya, performa yang sama mereka tampilkan ketika menjalani matchday kedua di kandang sendiri di Jakarta hingga mampu menahan imbang Australia tanpa gol. Dua hasil imbang ini kan membawa Indonesia menduduki posisi keempat grup C, dan kalau mereka mampu mempertahankan bentuk seperti ini bukan tidak mungkin impian untuk bisa mengulang pencapaian lolos ke putaran final Piala Dunia seperti yang mereka lakukan di tahun 38 silam.